Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, menemani waktu sore Anda ya pemirsa yang mungkin sekarang sudah berkumpul kembali dengan keluarga, atau bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami doakan semoga selamat sampai tujuan. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan kembali ya di program berikut ini dalam rangkaian program Khazanah ya, yakni pembelajaran bahasa Arab yang alhamdulillah kita sudah sampai ya di jilid yang kedua, yakni di kitab Durusul Lughah, yang insya Allah kita melanjutkan pembelajaran kita pemirsa di pelajaran yang ke-10 ya, Darus Ashir, yang mana kita alhamdulillah juga sudah sampai ke latihan yang ke-7 ya pemirsa, di halaman 67 bagi Anda pemirsa pendengar Radio Kita TV yang memiliki kitab edisi terbaru ya pemirsa Durusul Lughah ya, edisi terbaru yang mana di halaman 67. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan hadirkan secara live ya di kesempatan sore hari ini. Bagaimana pemirsa pendengar Radio Kita TV, insyaallah tidak hanya bisa mendengarkan saja ya di frekuensi 94,3 FM, Anda juga bisa menyaksikan kami secara langsung di sore hari ini, baik itu melalui TV parabola Anda sekalian pemirsa di frekuensi Telkomsat 3766H 21818, atau Anda juga bisa melalui layanan sosial media kita pemirsa. Insya Allah kita akan hadirkan cara live streaming baik itu di Facebook maupun YouTube kami, yakni Radio Kita TV atau Kita TV. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ahmad juga Ustaz sudah berada di studio bersama kami, bersama Ustaz Aziz Rahman LC Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Bikhair. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga juga Ustaz dan keluarga ya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan secara umum ya bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga bisa kembali menyimak di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang memiliki bukunya, mangga ya dibuka, kita akan belajar bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya, kita akan langsung saja mulai tentunya di pembelajaran bahasa Arab kita kesempatan sore hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV, para pendengar Radio Kita FM, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, senantiasa kita berusaha menjadikan diri-diri kita sebagai pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan sore hari ini seperti biasa di hari Rabu sore kita bisa berkesempatan untuk bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha ya. Kita ambil dari kitab Durusul Lughah, alhamdulillah di Al-Juz'u Tsani atau jilid yang kedua.
Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh penyiar di awal bahwasanya kita ada di mazilna nahnu fid darsil ashir, kita masih ada di pelajaran yang ke-10, wa sanadkhul ila tamrinis sabi', dan kita akan masuk kepada latihan yang ke-7. Lakin qabla an nadkhul ila tamrinis sabi' nuraji' qalilan ma qad darasna. Sebelum kita masuk ke latihan 7, alangkah baiknya kita memurajaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil di perjumpaan yang telah lalu. Di mana di perjumpaan yang sebelum ini kita sudah berbicara tentang beberapa hal, di antaranya kita berbicara tentang al-adadu wal ma'dud, ya. Kita bicara tentang adat ma'dud, kita bicara tentang angka-angka. Dan alhamdulillah kita sudah bicara dari angka 21 sampai 30. Yang kalau kita perhatikan, dan nanti ini berlaku di kelipatannya ya, 31, 32, 41, 42 sampai 91, 92. Berlaku juga 23 sampai 29-nya dengan kelipatannya ya, 33 sampai 39 sampai 93 99. Artinya ketika kita paham angka 21 sampai 30, nanti insya Allah ke atasnya kita lebih mudah untuk memahaminya. Kita perhatikan dulu untuk angka 21 dan 22, dan yang menjadi patokan adalah ma'dudnya ya. Perhatikan ma'dudnya. Untuk angka 21 dan 22, ma'dudnya adalah taliban. Taliban muzakkar. Maka untuk angka 21 dan 22, adadnya itu angka satuannya itu satu jenis dengan ma'dudnya. Artinya kalau ma'dudnya muzakkar, maka adad angka satuannya juga sama mudzakkar. Makanya kita sebut di sini wahidun. Kita sebut di sini ithnani. Nah, ini mudzakkar. Karena kalau muannasnya nanti berarti bukan ithnani, ithnatani. Kalau wahidunnya berarti ihda. Nah, ini muannasnya. Oleh karenanya kita perhatikan untuk angka 21 dan 22, antara ma'dud dengan adad satuannya itu satu jenis. Yang berbeda adalah di angka 23 sampai angka 29. Perhatikan ya. Kita lihat di sini angka 23, ma'dudnya adalah taliban, muzakkar. Angka 23, angka satuannya kita perhatikan di sini salasatun. Mu'annats. Berarti ini berkebalikan. Pun demikian halnya dengan 24, 25 sampai 29. Kita lihat di angka 29, kita katakan tis'atun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Kita lihat talibnya mudzakkar, tis'ahnya pakai yang muannats, tis'atun. Dan yang perlu untuk kita ingat kembali adalah bahwa angka 21 sampai angka 30 ini adalah bilangan yang mu'rab. Beda dengan angka belasan kemarin. Kita bicara angka belasan kemarin itu kan mabni. Artinya meskipun kemasukan huruf jar, ya nggak ada perubahan, namanya mabni. Tapi untuk angka 21 sampai 30, berarti nanti sampai 99, ya. Ini adalah angka-angka yang mu'rab, artinya bisa berubah-ubah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kemasukan huruf jar, ya nanti akan berubah. Bukan tis'atun lagi. Misalkan ila, nah berarti dibacanya bagaimana nih? Tis'atin, kan begitu ya? Nah, dari tis'atun menjadi tis'atin. Kenapa? Ada ila. Bisa berubah ya. Dari yang sebelumnya tis'atun, dhammatain menjadi kasratain, ila tis'atin wa ishrina. Yang tadinya ishrun, ini kan mirip dengan mudzakkar salim.
rofaknya dengan wawu. Kalau ada ila kan berarti nanti jer. Jernya dengan apa? Ya. Ila tis'atin wa ishrina taliban. Nah, ini perbedaan antara angka 21 sampai 30 dengan angka belasan yang sudah kita ambil di awal-awal dari jilid yang kedua ini. Nah, ini bentuk murojaah kita ya. Kemarin sudah kita tuliskan di papan tulis ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan kembali. Semoga bisa diikuti murojaah kita dan kita akan masuk kepada latihan yang ke-7. Perhatikan. Instruksinya adalah Iqra' ma yali thumma aktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kita ada 7 nomor ya, kita diminta untuk baca. Thumma aktubhu, kemudian kita diminta untuk menuliskan ma'a kitabatil arqam, dengan penulisan nomor-nomor, dengan penulisan angka-angka. Al-waridati fihi, yang ada di situ, bil huruf ya, dengan angka-angka huruf ya. Artinya kalau angka kan ini nih 33 0 ya. Kalau 22 ini angka 22. Nah, kita diminta untuk menuliskan angka-angka ini dengan huruf ya. Kalau di kwitansi kan biasanya ada itunya ya. Terbilang. Nah, ya betul ya. 5 juta 5 0 0 0 0 0 0. Nanti terbilangnya 5 juta. Nah, sekarang kita diminta untuk membaca fi syahri 29. Nah, 29 ini bagaimana nih bacaannya? Taib, bisa diikuti kira-kira instruksinya? Taib, ya. Menyabda. Siapa yang mau mulai nih? Tafadhalu. Syahri tis'atun wa ishruna aw salasuna yawman. Fi syahri, dalam 1 bulan. Silakan. Dalam 1 bulan ada 29 hari atau 30 hari. Naam. Tis'atun wa ishruna aw thalathuna yauman. Tis'atun. Kita pakai tis'ahnya yang mu'annas. Kenapa? Ma'dudnya yaum. Dan ini juga barangkali perlu untuk diingatkan kembali, ma'dudnya ini senantiasa nakirah mansubah. Ya, nakirah mansubah. Ma'dudnya atau isimnya ini senantiasa berada dalam keadaan nakirah dan dalam kondisi nasab. Fathah terus ya. Taliban, yauman, nanti rokiban, darsan, dan seterusnya. Nakirah mansubah ya. Baik, ar-raqmu tsani, tafadhalu. Fi hadhil hafilati. Mumtaz. Fi hadhil hafilati 25 rakiban. 25 rakiban. Mumtaz. Fi hadhil hafilati 25 rakiban. Masya Allah. Silakan diterjemahkan. Di hafilah. عندنا حافلات يعني الناقلات من Shirwun ila Jakarta, Luragung, Setianegara. Perjalanan. Itu apa namanya? Kota. Sahabat ya. Ada hafilat. Bus. Ya, bus. Masya Allah ya. Di dalam bus. Di dalam bus ini. Di dalam bus ini ada 25 Rokiban tuh apa? Sopir. Penumpang. Ya, penumpang. Masa satu bus sopirnya 25 orang ya. Fi hadhil hafilat 25 rakiban. Ada 25 penumpang. Ar-raqmu tsalits. Naam.
Silakan. Ar-raqmu tsalits. Ja'al yauma Ja'al yauma, na'am. isna wa Ithnani. isnani wa ishruna taliban jadida. Mumtaz. Ja'al yauma ithnani wa ishruna taliban Jadida. jadidan. Silakan. Hari ini datang 22 siswa baru. Mumtaz. Hari ini sudah datang 22 siswa yang baru. Ar-raqmu rabi'. Tafadhalu. في هذا الكتاب Naam. 21 درسا. Mumtaz. Wahidun wa ishruna darsan. Silakan diterjemahkan. Di dalam kitab ini ada 21 pelajaran. Mumtaz, ya, ada 21 pelajaran. Ar-raqmu alladhi ba'dahu, selanjutnya silakan. Nomor berapa ini? خمسة. Ar-raqmul khamisu, na'am, tafadhalu. هذا الملعب طوله 28 مترا Masya Allah, mumtaz. وعرضه Wa 'arduhu, 24 مترا. mumtaz, ya. Hadzal mal'ab tuluhu 28 mitran wa 'arduhu 24 mitran. Silakan diterjemahkan. Lapangan ini panjangnya 28 meter Dan dan lebarnya 24 meter. mumtaz. Nah. Alladhi ba'dahu ar-raqmus sadis. Kam apa nih? Kam kilometron? Kam kilometron al masa Al-masafatu al-masafatu bainal madinatu wal bainal madinati. bainal madinati wal matar. Al-masafatu bainahuma Silakan. bainahuma salasatun wa isruna kilometran. Iya. Kilometer. Biasa aja ya, kilometron gitu ya. Kilometran. Kilometer. Iya. Ini juga sudah jadi bahasa sehari-hari kita ya. Kam kilometron, maksudnya berapa kilometer? Berapa kilometer? Al-masafatu, Panjang jarak jarak dari baina, antara Madinah kota dengan antara kota dengan bandara. Ya. Jawabannya al-masafatu jarak jarak antara keduanya 23 km. Mumtaz. Kam kilometron? Al-masafatu bainal madinati wal matari, al-masafatu bainahuma 23 kilometran. Ar-raqmul akhir, ar-raqmus sabi'. Tafadhalu. هذا الدفتر طوله 27 سنتيمترا. Iya, kalau tadi kilometron, sekarang sentimetron ya, sentimeter. Naam, silakan diterjemahkan. Buku ini panjangnya 27 cm. Iya. Nah, ini pembahasan yang berkaitan dengan angka-angka ya. Bagaimana angka-angka dari 21 sampai 30 ini kita pelajari. Dan tadi ya, ketika kita paham ini, maka kita akan memahami angka-angka di atasnya. 99. Bahasa Arabnya bagaimana? Tergantung Ustaz. Makdudnya apa dulu? Makdudnya berarti harus mudzakkar dulu. Iya, sebagaimana yang kita pelajari. Makanya disebutkan dalam hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Nah, kan cocok tuh. Isman kan mudzakkar kan? Iya.
Maka asalnya kan berarti Ism. Tis'atun wasittin. muat lah ya. Tis'atun wa tis'una isman. 99 nama. Dalam hadis disebutkan innalillahi nanti ininya mansub ya, karena kan jadi isim inna kan. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Artinya kita kalau sudah memahami dari angka 21 sampai 29 ya, maka insya Allah nanti ke depannya atau angka-angka di atasnya sampai angka 99 itu bisa mudah untuk difahami. Bisa diikuti kira-kira angka-angka? Iya, Masya Allah ya. Barangkali ada di antara antum yang mau bikin kalimat ya yang ada angka 21 sampai 99. Boleh, silakan ya. Biar kita sekalian berpraktek. Kalau ini kan teori nih. Nah, sekarang praktikalnya bagaimana? Harus 10 saja. Angka dari angka 21 sampai 99. Sendok mil'aqah. Tapi berarti nanti enggak mudzakkar ya. Kita cari yang mudzakkar dulu aja. Ini kursian. Kolam. Ya, bikin aja. Kursinya ada 27 misalnya. Bolpennya ada 94 misalnya ya. Atau komisnya ada 77 misalnya. Nah, yang kira-kira angka-angka ini masuk begitu. Sambil antum berpikir ya, kita ambil contoh mudah saja. Fil masjidi, di masjid, misalnya makmumnya ada berapa? Ada 25. Fil masjidi khamsatun wa ishruna makmuman misalnya. Kan ini yang dekat-dekat saja contohnya sama kehidupan kita gitu. Silakan. Siapa nih? Tafadhalu. Abu Fatimah silakan. Fil baiti Iya. tis'atun wa ishruna kutuban. Kitaban. Iya. Ya, kitaban pakainya nakirah mansubah dan isim mufrad ya. Enggak pakai isim jamak. Ya. Boleh diulangi? Fil baiti tis'atun wa ishruna kitaban. Masya Allah. Di rumah ada 29 buku. Bukan kitab dan buku Ustaz. Iya, 29 kitab. Masya Allah, kitabnya banyak ya. Mithalul akhar, silakan. Atau kita Rasulullah ini kan jilid yang kedua ini ada berapa pelajaran nih? Tinggal dihitung aja. Kalau ini ada berapa jilid? Oh, ada berapa jilid silakan. Ya, sedikit. Iya, sedikit. Ini aja bisa. Terserah, silakan. Yang kira-kira pas saja. Fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi, di buku ini. Tis'atu wa isruna safhatan. Tis'atun wa ishruna safhatan. Bisa nggak? Sebetulnya sih bisa-bisa saja, tapi kan kita lagi membahas yang ma'dudnya mudzakkar dulu. Mudzakkar. Tadi kan Taliban. Antum tadi apa? Kitaban. Qolama. Ya, yang mudzakkar dulu ya. Oke. Yang muannas bisa tapi nanti ada pelajarannya ya. Jadi biar menyesuaikan. Misalkan fi hadzal kitabi, di pelajaran ini atau di buku ini ada 34 pelajaran misalnya. Atau ada 24. Nah, misalkan biar gampang ya. Fi hadzal kitabi
fi hadzal kitabi 24 darsan. Mumtaz. Fi hadzal kitabi 24 darsan, ya. Dan kita bisa membuat contoh-contoh yang lain, ya, dari kosakata-kosakata yang ada di sekitar kita. Baik, artinya ini sudah bisa difahami hal-hal yang berkaitan dengan adat ma'dud, begitu ya. Nadkhul ila tamrin tsamin. Kita akan masuk kepada latihan yang berikutnya, latihan yang ke-8. Kalau tadi di latihan yang ke-7 dan latihan yang ke-6 kita bicara tentang adat ma'dud, maka kita perhatikan di latihan yang ke-8 instruksinya di sini adalah ta'ammal malali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini. Kita lihat di sini ada dua kata yang dikasih tanda apa ini? X, ya. Silang. Ada mubakkiran dan ada mutaakhiran. Ini dua kalimat yang berlawanan. Mubakkiran artinya awalan, pertama. Sementara mutaakhiran Akhiran. Iya, berarti kan akhiran. Iya. Berarti kalau murid yang mubakkiran itu kan murid teladan. Kalau yang mutaakhiran murid telatan, berarti ya gitu ya. Teladan sama telatan, ya. Artinya kita lihat di sini, ya. Dua kosakata ini akan menjadi hal nanti dalam pelajaran ilmu nahwu, ya. Kita akan bicara tentang isim-isim yang mansub, di antaranya adalah hal. Sebetulnya di durusul lugha ini nanti kita akan ketemu dengan pembahasan-pembahasan isim mansub, ya. Salah satunya misalnya maf'ulun bihi. Ini secara sedikit-sedikit kita bahas gitu, ya. Meskipun tidak secara mendetail maf'ulun bihi adalah ini, kemudian terletak setelah fi'il yang muta'addi, fi'il yang begini, enggak, ya. Kalau di pelajaran nahwu nanti ada mendetail seperti itu. Tapi di durusul lugha kita sambil jalan. Oh, ini namanya maf'ulun bihi. Oh, ini namanya maf'ulun fihi. Oh, ini namanya hal. Nah, ini diantara yang kita pelajari di sini adalah yang kita diminta untuk memperhatikan ta'ammal ma yali mubakkiran dan mutaakhiran. Nah, hal itu harus menyesuaikan dengan yang punya halnya, yang punya keadaannya. Sehingga kalau yang punya keadaannya muzakkar, halnya juga muzakkar. Kalau yang punya keadaannya muannats, maka keadaannya juga harus muannats. Contoh, ya. Yang pertama, Dhahabtu ilal madrasatil yawma mubakkiran. Saya pergi ke sekolah hari ini mubakkiran. Awal-awal, berarti pagi-pagi, ya. Berarti yang perginya ini mudzakkar. Kenapa? Karena kita menyebutkannya mubakkiran. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Dan saya pulang ke rumah terlambat. Mubakkiran dan mutaakhiran ini menyesuaikan dengan sahibul halnya. Yang punya keadaannya siapa? Saya. Kan? Dhahabtu. Berarti sayanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba kita lihat di nomor yang kedua. Dhahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Ada bedanya dengan yang di atas? Ada. Mutaakhiran itu mudzakkar, tapi kalau mutaakhiratan muannats. Lu kok muannats? Karena sahibul halnya, karena yang punya keadaan terlambatnya itu siapa nih? Laila. Karena Lailanya muannats, maka keadaannya juga harus muannats, ya, mutaakhiratan. Mithalun akhar, contoh lain misalnya, dhahabat at-tabibatul yawma ilal mustashfa mubakkiratan. Nah, ini juga sama dengan nomor 2.
Kenapa mubakkiratan? Kenapa muannats? Karena yang punya keadaannya juga muannats. Yang punya halnya juga muannats, tabibatu. Jadi kita di latihan yang ke-8 ini hanya diminta untuk memperhatikan ya pembahasan secara singkat terkait dengan hal atau keadaan. Yang mana nanti di pelajaran nahwu disebutkan tuh definisinya apa, kemudian syarat-syaratnya bagaimana, kemudian sahibul halnya juga harus dikasih syarat-syaratnya dan seterusnya. Baik. Nah, di sini kita hanya sepintasan saja yang berkaitan dengan pembahasan ini. At-tamrinut tasya', latihan yang ke-9. Nah, latihan yang ke-9 ini juga sama nih, praktikal nih ya. Artinya kalau sebelumnya kita ini teori, di latihan yang ke-9 ini praktikalnya kita. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Kawin, buatlah kalimat-kalimat ya dengan menggunakan kosakata berikut ini. Jadi kita sudah disiapkan kosakata, lalu kemudian kita diminta untuk membuat kalimat. Iya. Ada berapa kosakata di sini? Ada daiman, ada ahyanan, ada mutaakhiran, ada marratan ukhra. Nah, kita diminta untuk mencoba kemampuan kita ini ya. Ini sudah ada kosakatanya. Yuk kita masukkan kosakata ini ke dalam sebuah jumlah atau ke dalam sebuah kalimat. Man yabda. Kita mulai dari siapa ini? Yang duluan boleh milih. Iya kan, ada daiman, ahyanan, mutaakhiran, maratan ukhra. Silakan boleh milih. Daiman Ustaz. Daiman. Zahabtu ilal masjidi lis-shalatil fardi daiman. Daiman itu menunjukkan kepada sesuatu yang terus-menerus. Berarti penggunaan fiilnya bukan fiil madhi. Ya. Adhabu. Boleh diulangi silakan. Adhabu ilal masjidi lis-shalatil fardi daiman. Boleh ya. Adhabu ilal masjidi lis-shalawatil mafrudati daiman misalnya ya. Salat-salat yang difardukan ya. Tafadhol, silakan. Antum juga boleh milih. Mutaakhiran. Boleh mutaakhiran. Ya. Arji'u. Iya. Arji'u ilal baiti mutaakhiran. Iya. Arji'u ilal baiti mutaakhiran. Nah, ini berarti merencanakan pulang terlambat ya, karena kan fi'il mudhari' bisa sedang atau akan ya. Saya akan pulang ke rumah. Laporan ke istri. Iya, laporan ke istri ya. Ada yang belum pulang. Baik. Alladhi ba'dahu Ahyanan. Boleh, silakan. Adhabu ila suqi ba'da sholatil fajri ahyanan. Adhabu ila suqi ahyanan atau adhabu ila suqi ba'da sholatil fajri ahyanan. Saya silakan, apa terjemahnya? Saya pergi ke pasar setelah sholat subuh kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang saya pergi ke pasar setelah sholat subuh. Al-akhir, marratan ukhra, yang kedua kali atau lagi. Apa? Saya belum. Saya misalkan pergi ke kantor setelah zuhur untuk yang kedua kali. Ya. Ini sebelum zuhurnya pulang nih ke rumah. Kan? Iya benar. Adhabu Ya adhabu ilal maktabi
ba'da dhuhri Ba'da duhri maratan ukhra. Maratun perempuan. Iya, astagfirullah. Maratan ukhra. Ya, kayaknya memang harus segera ya. Kang Aan ya. Enggak, jangan serang-serangan di sini ya. Adhabu ilal maktabi ba'da dhuhri marratan ukhra ya. Saya pergi ke kantor untuk yang kedua kali setelah sholat zuhur. Nah, ini adalah praktikal ataupun kita mencoba ya membuat kalimat-kalimat dari kosakata-kosakata yang ada. Dan latihan yang ke-9 ini adalah latihan terakhir dari pelajaran yang ke-10, dan seperti biasa ya, di setiap akhir atau di ujung dari setiap pelajaran itu kita diberikan al-kalimatul jadidah, dan ini di antara metodologi yang dipakai oleh Syekh Faniyambadi Abdurrahim ya, yang mana beliau menyusun masing-masing setiap pelajaran ini mesti ada al-kalimatul jadidah. Ada kosakata-kosakata baru, yang mana kosakata-kosakata baru ini kalau seandainya kita hafalkan ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 16 ya. Benar ya, ada 16. Ini kita sudah ada di pelajaran ke-10. Kalau satu pelajaran 16 berarti 10 pelajaran kan 160 ya. Harusnya ya. Belum lagi di Durusul Lughah jilid yang pertama. Nah, itu kan mesti tuh satu pelajaran lebih banyak lagi kosakatanya. Itu kalau dijumlahkan mungkin antum sudah ribuan kosakata, menguasai kosakata-kosakata bahasa Arab, tinggal bagaimana praktikalnya saja. Daiman. Senantiasa. Iya, dawam, namanya juga dawam kan, selalu kan, dawam itu kan selalu kan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha ya, sebaik-baik amalan itu yang dicintai oleh Allah itu adalah yang paling dawam. Dawam tuh berarti apa? Ya, konsisten, continue kan begitu. Ini yang paling dicintai ya. Jadi kita infak setiap Jumat 5.000 mungkin kan kecil toh. Nah, tapi itu lebih dicintai daripada antum infak setahun 2.000 misalkan. Jauh banget perbandingan. Iya kan benar. Antum infak 5.000 setiap pekan itu lebih utama, lebih baik dibandingkan antum infak setahun 2.000 kan begitu ya. Nah, ini daiman ya, daiman. Ahyanan, kadang-kadang, ahyanan adhabu ila suq wa ahyanan la adhabu ila suq. Marratan ukhra yang kedua kali atau sekali lagi kan. Marratan ukhra ya syabab. Maktabun tuh maknanya banyak ya. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan siyaqul kalam. Ada maktabun ya. Ada maktabun. Ini meja, ini kantor. Nah, menyesuaikan kan. Atau tempat orang haji, Pak, maktabnya di maktab berapa misalkan, ya kan maktab pakainya. Amilun, bekerja, ya kan diambil dari kata apa? Amila ya'malu amalan. Amilun ma'mulun, amil, orang yang bekerja, berarti karyawan, pegawai ya. Ma jam'uhu ummal ya, bentuk jamannya adalah ummal, para bekerja. Tulun panjang ya, tawil. Tawil ya, panjang. Ardun lebar ya, atau luas juga bisa ya. Dalam ayat kan disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ya, dan surga yang luasnya arduha samawati wal ard. Masafatun jarak ya. Al-muhafadha 'ala al-masafah
fi zamanina hadza. Kita jaga jarak kan? Ya. Social distancing. Social distancing, ya. Semenjak semenjak ini ya. Negara corona menyerang ya. Kilometer. Nah, ini sudah jadi bahasa kita loh ya, kilometer, km. Ya. Kilometer ya, itu menunjukkan kepada apa berarti jarak ya. Iya. Kalau kilogram kan berat ya. Antum sepedaannya berapa kilogram? Salah itu. Kilometer ya. Sentimeter. Nah, ini sentimeter. Ya, bacanya biasa aja ya, sentimeter lah ya. Iya. Sentimeter. Kalau ngikutin ini kan sentimetrun. Nah, barangkali agak susah gitu, sentimeter. Metrun. Nah, ini juga sama meter ya. Sudah jadi bahasa kita juga metrun. Kemudian amila. Nah, ini fi'il madhi dari amil tadi. Amil fi'il madhinya adalah amila. Amila berarti mengikuti wazan apa tuh? Fa'ila, betul ya. Dua pekan yang lalu kita membahas ini ya, atau pekan yang lalu juga ya. Pekan yang lalu juga kita membahas tentang wazan-wazan ataupun pola-pola dari fi'il yang sulasi mujarrad. Ada yang fa'ala yaf'ulu, batu ya. Ada yang fa'ala yaf'ilu, kali. Fa'ala yaf'alu, mana? Ini biar gampang aja kita ngafalinnya ya. Nah, kalau amila, fa'ila, yaf'alu, bisa. Ya. Nah, kalau fa'ala macam-macam ya, bisa yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Rakiba sama dengan amila ya. Polanya, wazannya ya, rakiba ya, fa'ila. Berarti fi'il mudhari'nya apa nih rakiba? Yarkabu ya. Rakiba yarkabu rukuban. Nah, kalau di pelajaran seterusnya begitu nanti ya, di tasrif ya. Rakiba yarkabu rukuban. Terus rakibun markubun. Terus irkab. Ya. La yarkab. Nah, kan kata Nabi Nuh ke anaknya kan, ya bunayya irkab ma'ana. Meskipun nanti diidghamkan ya, ya bunayya irkam ma'ana, irkab. Raka'a, ruku'. Oh iya. Mengikuti wazan apa nih polanya? Fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu berarti raka'a yarka'u, raka'a yarka'u ruku'an, raki'un marku'un, irka' la tarka' ya. Sajada, polanya bagaimana sajadah nih? Yasjudu. Berarti fa'ala yaf'ulu ya, berarti sajada yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud ya kan. Nah, berarti selesai kita dari pelajaran yang ke-10 ini ya, yang mana agak lumayan panjang. Kita ambil pelajaran yang ke-10 dan ada beberapa bahasan yang kita ambil ya. Di antaranya tadi ya, kalau kita mau menyimpulkan dari pelajaran 10 ini ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Satu, pola-pola atau wazan-wazan fi'il ya. Wazan-wazan fi'il yang sulasi mujarrad ya, yang cuma 3 huruf. Kita nggak ngomongin yang 4 huruf, 5 huruf ya. Kita ngomongin yang fa'ala. Kita nggak ngomongin yang af'ala atau fa'ala atau istaf'ala atau tafa'ala. Ya, kan masih banyak itu kan. Ini kan baru fa'ala ya. Istaf'alanya belum, tafa'alanya belum, fa'alanya belum ya. Jadi di antara
pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil dari pelajaran ke-10 ini satu ya, tentang pola penggunaan fiil ya, baik fa'ala, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu dan seterusnya. Kemudian yang kedua di antara yang kita pelajari juga adalah termasuk di antara isim-isim mansub adalah hal. Sebelumnya kita membahas tentang maf'ulun bihi, objek kan mansub. Kemudian kita juga berbicara tentang maf'ulun fihi ya, atau dzaraf. Ya kan? Contohnya di sini ja'al yauma, tadi di latihan 7 nomor 3 Abu Fatimah tadi yang baca ja'al yauma. Kenapa dibacanya yauma? Enggak yaumu saja, enggak yaumi saja. Oh, dzaraf atau maf'ulun fihi, mansub. Nah, di antara isim-isim yang mansub adalah ha. Tadi contohnya mubakkiran ya, kemudian mutaakhiran ya, dan seterusnya. Lalu kemudian yang agak panjang yang kita pelajari di pelajaran ke-10 ini adalah berkaitan dengan adat ma'dud ya, dan senantiasa pembahasan tentang adat ma'dud ini harus mendetil ya. Kita ingat dari semenjak angka 1 dan 2, lalu kemudian angka 3 sampai 10 yang tentu saja dipadukan adalah ma'dudnya ya. Kalau ma'dudnya ini maka adatnya begitu, dan seterusnya. Lalu kemudian kita angka 11 dan 12, baik itu yang mudzakarnya ataupun yang muannasnya. Lalu kemudian angka 13 sampai 19 juga dibahas secara lebih mendetil, dan saya ingat masih atau kita tuliskan kolomnya ya, apa tabelnya begitu kan, adat ma'dud, karena kan ini bilangannya bilangan yang bukan satuan, tapi ada satuan dan ada puluhan ya, bilangan yang bersusun begitu ya. Kemudian juga tadi ya kita bicara dari angka 21 sampai angka 30 ya, yang mana ini menjadi pondasi bagi kita. Kalau kita paham angka 21 sampai 30, kelipatannya juga insya Allah mudah untuk kita pahami ya. 31 sampai 39, 41, 51 sampai yang terakhir 91, 99 ya. Dan nanti tentu saja di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan ketemu dengan yang ma'dudnya mu'annats. Kalau ini kan ma'dudnya mudzakkar, maka mudah saja ya, artinya ini sedikit bocoran saja. Nanti kita akan ketemu dengan yang mu'annats. Berarti kalau ini yang mu'annats, maka angka satuannya tentu saja akan berkebalikan kan begitu ya. Contohnya tadi fi hadzal kitabi, sekian halaman misalnya ya, pakainya safhatan, maka nanti angka satuannya berarti bukan muannats lagi tapi berkebalikan. Misalnya di buku ini ada 89 halaman misalnya, maka kita katakan fi hadzal kitabi, di buku ini 89 halaman, kita katakan tis'un wa thamanuna safhatan. Nah, nanti ini pakainya tis'un ya, berkebalikan dengan safhatannya. Lalu kemudian ya, di antara yang kita juga sudah pelajari ya, bahwasanya fi'il mudhari itu menunjukkan kepada makna istimrar. Istimrar itu apa? Berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus begitu ya. Sehingga kita lihat di halaman 71 untuk yang cetakan lama, yang cetakan baru nggak tahu. Pokoknya latihan 3 deh. Ya, di latihan 3 itu di fi'il mudhari itu kita menggunakan kata kulla yaumin, setiap hari, kulla apa lagi nih? Kulla usbu'in, setiap pekan. Nah, ini kan menunjukkan kepada makna-makna yang senantiasa. Ya, saya pergi ke pasar setiap pekan. Oh, berarti terus-menerus. Saya pergi ke masjid kulla yaumin, setiap hari. Oh, berarti terus-menerus. Nah, ini ya di antara pelajaran-pelajaran yang alhamdulillah kita sudah ambil dari pelajaran yang ke-10. Insya Allah nanti di pekan yang berikutnya, di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk sanati ila darsin jadid. Kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, dan seperti biasa nanti
fi kulli darsin jadidin sanajidu nassan. Ya, kita akan ketemu dengan nas yang mana nasnya ini agak panjang, 2 halaman lewat. Sementara waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Sehingga insya Allah untuk ad-darsul hadi asyar, pelajaran yang ke-11 ini akan kita pending di perjumpaan yang akan datang ya. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Supaya kita bisa terus melanjutkan pembahasan kita, pembahasan dari bahasa Arab, pembahasan dari bahasanya Al-Quran, dan kita doakan teman-teman yang di luar sana yang menyaksikan acara ini juga sehat selalu, yang sedang sakit diberikan kesembuhan supaya bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ya. Kiranya ini barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat, khususnya untuk yang berbicara ya. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah atas keluangan waktu yang sudah diberikan karena kita berinteraksi dengan bahasa yang mulia, kita berinteraksi dengan bahasa Al-Quran, dan semoga kita bisa mendapatkan keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silahkan. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya di pelajaran ke-10 di jilid kedua ya, tentunya di kitab Durusul Lughah yang tentunya banyak sekali tentunya ya pembahasan-pembahasan yang kita telah bahas, yang mana tadi alhamdulillah juga Ustaz sudah diulas kembali apa yang kita sudah pelajari di pelajaran yang ke-10 ya pemirsa. Ada wa ma'dud, kemudian tentunya banyak sekali bilhal dan lain sebagainya, yang semoga ini juga bisa memberikan kita tentunya pembelajaran yang insya Allah bisa bermanfaat, apalagi ini berkaitan dengan bahasa Al-Quran ya, bahasa suci kita yaitu Al-Quranul Karim. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian ya pembelajaran kita kesempatan sore hari ini, yang insya Allah kita akan kembali di pekan yang akan datang, yang mana kita akan hadirkan di pelajaran yang ke-11 ya. Seperti biasa ada beberapa percakapan di sini yang mungkin bagi Anda pemirsa mendengar radio kita TV bisa dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum kita akan belajar bersama di pekan selanjutnya. Yang semoga ini pemirsa mendengar radio kita TV bisa memudahkan kita, atau bahkan misalkan ada yang ingin ditanyakan ya pemirsa mendengar radio kita TV bisa disiapkan. Dan juga alhamdulillah kita juga sudah ada grupnya ya pemirsa Tanya Jawab Bahasa Arab, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Anda bisa ikut bergabung di grup tersebut dan bisa bertanya-tanya, yang insyaallah juga akan dijawab langsung oleh Ustadz Aziz Rahman LC Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT ya, pembicaraan kita kesempatan sore hari ini saya penyiar pamit undur diri dari hadapan Anda, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.